video aku yang pertama. Dan perkenalkan, nama aku Dr. Regina Emanuela. Dan video aku yang pertama kali ini, aku bakal bahas seputar tentang coronavirus. Kita mulai nih ke videonya. Aku mau nanya dulu nih kabar kalian. Gimana kabarnya? Piye kabare? Kita kan udah di rumah kira-kira lebih dari 3 minggu ya. Ada yang study, work, atau even stay at home gitu kan. Gimana, apa kalian pasti kan udah mulai bosen nih, terus udah mulai halu atau gimana gitu. Dan gimana cara kalian buat mengurangi rasa bosen itu? Boleh dong cerita ke aku. Nah, kita langsung mulai aja ya ke videonya. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa coronavirus atau penyakit COVID-19 itu bukan nama virus penyebabnya, tapi virus yang menyebabkan dia disebut atau dikenal juga dengan SARS-CoV-2 atau disingkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 atau sekarang disederhanakan dengan coronavirus. Kenapa sih disebut coronavirus? Khasnya apa? Nah, khasnya coronavirus itu memiliki protein-protein spike yang ada di luar tubuh dia kayak tanduk-tanduk. Seolah-olah diibaratkan dia sedang pakai mahkota. Itu kenapa disebut dengan coronavirus, seperti pakai mahkota. Nah, udah tahu nih penyebabnya, terus kenapa dia dibilang corona. Kita juga harus tahu susunan-susunan dari coronavirus. Nah, jadi teman-teman, coronavirus itu kita ibaratkan, teman-teman bayangin ada orang lagi naik motor, pakai jas hujan, terus dia pakai helm lagi, ya. Jas hujannya pakai kupluk gitu. Kita ibaratkan kalau orangnya itu adalah inti, core-nya dari si coronavirus yang memiliki partikel-partikel genetik yang nantinya akan mengacaukan partikel-partikel genetik yang ada di tubuh kita atau di sel tubuh kita. Lalu di luarnya kan dia tadi pakai jas hujan. Jas hujannya itu kita ibaratkan sebagai protein shell. Tapi bedanya protein shell dengan jas hujan, kok jas hujan kan plastik. Protein shell di sini tuh cangkangnya sangat kuat sehingga dia mampu melindungi si inti dalamnya ketika si coronavirus itu bertebaran di tubuh kita, dia tidak mudah disingkirkan. Selain itu, udah mah ada protein shell, dia ditutupin lagi pakai helm. Helmnya itu disebut dengan membran envelope-nya dia yang terdiri dari partikel fat atau lemak yang nantinya di luarnya itu ada proyeksi-proyeksi reseptornya dia melalui protein-protein spike. Nah, fungsinya protein spike ini adalah sebagai kunci. Teman-teman bayangin kalau kita mau masuk ke rumah, kita butuh kunci ya, butuh kunci. Kuncinya itu protein spike. Lobang kuncinya itu atau gemboknya lah ya, itu adalah protein atau reseptor yang ada di tubuh kita. Ketika reseptor ketemu sama si protein spike-nya itu, dia akan mengunci, kluk gitu kan ya. Dan dia akan membuka, dia akan langsung cocok. Jadi apapun reseptor yang ada di tubuh kita, ketika virusnya itu COVID-19, dia akan cocok. Ketika dia cocok, dia bisa membuka itu punya reseptor, membuka menjadi jalan masuk dia ke sel tubuh kita. Nanti dia akan ngebuka membran envelope-nya dia akan ngebuka protein dia, dan langsung dia akan memasukkan materi genetik yang ada di inti sel dari si coronavirus. Nah, terus pasti teman-teman kan pada bingung ya, apa sih bedanya virus ini dengan virus-virus influenza atau virus-virus flu lainnya gitu kan? Bedanya atau khasnya dari si virus ini adalah, pertama, dia itu harus teman-teman ketahui bahwa virus corona tidak akan menginfeksi sel yang mati. Dia membutuhkan inang sel yang masih hidup. Jadi logikanya teman-teman, kalau misalnya selnya mati, orang yang terjangkit itu meninggal, maka selnya ikut mati juga. Jadi sel membutuhkan inang yang hidup untuk dia infeksi, untuk bereproduksi, bermultiplikasi gitu ya. Nah, setelah itu, yang kedua yang membuat dia khas adalah sel dari coronavirus ini tidak perlu dia mencapai ke nukleus, bikin shield lagi, nggak perlu. Dia dengan mandiri dan gercepnya langsung menuju ke ribosom. Di ribosomlah dia akan memproduksi banyak kopi dari dirinya sendiri, lalu dia sebarkan ke seluruh tubuh kita melalui kapiler-kapiler pembuluh darah kita. Itu kenapa dia khas banget dan kenapa gejalanya cepet banget. Nah, teman-teman,
coronavirus itu gimana? Nah, apakah dengan berjabat tangan atau dengan ngobrol atau gimana? Jadi teman-teman, coronavirus itu menular dengan cara droplet infection atau percik renik. Jadi partikel yang cukup besar sebenarnya yang kita hirup melalui membran mukosa, nanti dia akan langsung ke saluran pernafasan kita, ke sel yang dia tuju, ke ribosomnya, baru dia memperbanyak diri dan menyebarkan ke seluruh tubuh. Itu. Jadi biasanya menularnya itu lewat batuk, lewat bersin, lewat muncratan ngomong. Itu kenapa kita harus jaga jarak dan juga harus pakai masker, dan juga jangan lupa untuk cuci tangan. Dan kalau misalnya kita habis berpergian, kita harus langsung cuci muka. Pokoknya mandi bersih lah ya, pakai sabun. Itu kenapa. Terus pasti kan ada yang bertanya nih, ada info-info, ada mitos-mitos gitu ya. Intinya logikanya adalah dia itu droplet infection, partikel yang dikeluarkan ketika kita berbicara atau ketika kita bernafas atau ketika kita batuk ya. Ada keluar itu droplet infection lalu terhirup. Nah, jadi dia akan masuk bisa lewat mukosa mata, mukosa hidung gitu kalau misalnya kita tidak pakai masker dan tidak menjaga jarak. Itu dia teman-teman. Nah, aku sudah jelaskan bahwa dia droplet infection, terhirup, terus dia masuk ke sel saluran pernafasan kita, reseptornya klop, dia masuk ke ribosom dan memperbanyak diri. Nah, seperti kita ketahui, kalau misalnya kita pernafasan biasa itu udara masuk dari trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Dan di alveolus itu kita bayangkan ketika kita sedang meniup balon. Jadi dia fleksibel, kembang kempis gitu ya. Dan di situ dikelilingi oleh kapiler pembuluh darah. Untuk apa? Untuk pertukaran oksigen. Selain itu juga di tubuh kita, saluran pernafasan kita ada namanya pertahanan khusus. Pertahanannya itu dia punya silia yang akan bergerak kalau misalnya ada partikel-partikel yang dianggap membahayakan atau partikel-partikel asing dikeluarkan dengan silia itu bisa lewat batuk, lewat bersin gitu kan ya. Nah, tapi apa sih yang terjadi ketika kita terinfeksi coronavirus? Ketika kita terinfeksi coronavirus, di ribosom dia akan mereplikasi banyak sekali kopi dari dirinya. Dia akan mengalirkan itu melalui kapiler pembuluh darah ke seluruh tubuh kita. Nah, ketika dia sudah sampai, kapiler itu kan ada di alveolus nih kan ya. Ketika dia sudah sampai di alveolus, dia akan menyebabkan adanya inflamasi setempat. Nah, tapi teman-teman, tubuh kita itu pintar. Tuhan itu maha penyayang dan maha besar kuasanya menciptakan tubuh kita begitu pintar. Tubuh kita tahu, oh ada benda asing. Dia langsung panggil bala tentara dia, sitokin proinflamatori untuk melakukan perlawanan terhadap benda asing tersebut. Tapi coba teman-teman bayangkan, kalau misalnya tubuh pertahanan kita itu segini, tapi viral load kita banyak banget sampai segini. Ya, jadi itu nggak nutup ya, itu nggak nutup. Jadi antara pertahanan sama viral load-nya itu nggak nutup, sehingga dia udah inflamasinya banyak banget, menyebabkan adanya akumulasi dari cairan dan juga mukus di alveolus, sehingga yang tadinya dia fleksibilitasnya bagus, dia jadi susah gitu kan ya. Nah, kalau misalnya terjadi peradangan, itu dia juga akan melakukan peradangan pada daerah sekitar juga, pada daerah jaringan-jaringan sekitarnya. Kalau misalnya dia kena satu lobus, satu bagian aja, disebut dengan pneumonia lobaris. Tapi kalau sudah kena dua lobus atau beberapa bagian, itu kita sebut dengan bronchopneumonia. Itu kenapa gejala awalnya memang kalau masa inkubasi itu dia bervariasi, ada 7-14 hari. Itu dia mulai dari sesek, badannya pegel-pegel, bisa ada demam tidak terlalu tinggi gitu ya. Tapi ketika dia sudah bermanifestasi menjadi gejala pneumonia, dia pasti akan sesek, nyeri dada. Nyeri dadanya khas pleritik, seperti ditusuk-tusuk, dan pada saat inspirasi biasanya khasnya. Bisa terdengar suara crackles atau suara ronki atau seperti suara gemuruh kecil gitu kalau misalnya kita dengar pakai stetoskop ya, kalau kita periksa di dokter. Dan ketika dilakukan foto ronsen toraks, itu langsung terlihat gambaran pneumonia. Nah, itu dia dari kenapa sih bisa dari coronavirus menyebabkan pneumonia itu sendiri. Dan kita harus tahu kalau coronavirus itu ada dua ya, ada simptomatik sama asimptomatik. Simptomatik itu tadi yang menyebabkan gejala. Kalau asimptomatik tidak menyebabkan gejala. Kenapa?
Banyak faktor teman-teman, bisa dari usia, bisa dari penyakit penyerta yang dimiliki sebelumnya, dan juga bisa dari faktor-faktor imunokompromis seperti orang diabetes atau orang-orang yang imunnya kurang seperti orang-orang dengan terapi imun, misalnya orang kanker gitu ya, yang punya penyakit terdahulu aja, intinya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya pada kasus-kasus penelitian sudah ada ya, ada yang kena ke wanita muda, ada yang kena ke bayi gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan, jangan bangga dulu kalau misalnya kita orang dewasa, orang yang masih muda nggak akan mungkin kena coronavirus, belum tentu. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan diri kita sendiri, dan juga kita harus jaga kesehatan orang kita di bahas sekitar tentang coronavirus dan kenapa dia bisa menyebabkan gejala penyakitnya. Untuk video selanjutnya, nantikan ya di part berikutnya. Kita bakal bahas lebih banyak lagi tentang coronavirus, mulai dari perkembangan vaksinnya dan cara pencegahannya, juga mitos serta fakta seputar coronavirus. Oke, dadah semuanya. Stay at home, stay healthy, and stay calm. Bye!